نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. Suaranya mana? Kurang dekat ini. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengadakan kajian di masjid kita ini, walhamdulillah. Dan ini adalah nikmat min Allah, nikmat bermajlis alim. Satu tema yang kita angkat pada pertemuan malam hari ini adalah tentang asal-usul agama Islam. Dari manakah Islam itu? Dan siapakah yang berhak menentukan ajaran-ajaran dalam Islam? Dari sini kita akan tahu bahwa sesuatu di luar dari yang ditentukan oleh pemilik Islam, maka itu adalah sebuah kesesatan. Ini pentingnya pembahasan kita untuk mengetahui manakah yang Islami dan manakah yang di luar dari al-Islam. Tentunya dengan cara mengetahui siapakah asy-syari' yang membuat syariat. Dari manakah asal-usul Islam itu? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan dalam kitab Syarh Sunnah pada poin yang keempat, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna-dina innama jaa min kibalillah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tak lain agama Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala umur rijal wa ra'ihim, bukan dibikin oleh akal-akal manusia atau pemikiran-pemikiran manusia. Berbeda halnya dengan agama selain Islam. Maka agama itu adalah lahir dari pemikiran manusia, dari budaya manusia, dari adat istiadat manusia. Agama selain Islam adalah agama manusia. Dinun nas, bikinan mereka. Ada yang hasil bertapa, ada yang hasil dari berfikir, ada yang menggabung-gabungkan ini dan itu. Itu semua adalah dinun nas. Adapun Islam innama jaa min kibalillah, tak lain datangnya agama Islam adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syar'a lakum minad-din. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan untuk kalian agama ini. Ma wassa bihi Nuhan
sebagaimana yang Allah syariatkan kepada Nabi Allah Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, dan seterusnya. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an menyebutkan hadza huwa syariatul anbiya. Inilah dia syariat para nabi. Lebih khusus yang dimaksudkan di sini adalah ulul azmi minar rusul. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dinu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil dari budaya bangsa Arab yang selama ini dituduhkan Islam itu terkontaminasi, terlumuri dengan budaya Arab. Justru Islam datang di waktu itu berbenturan dengan itiqad budaya bangsa Arab. Ini menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Datang Islam dengan kalimat La ilaha illallah. Datang Islam menghancurkan budaya yang sudah mengakar kesyirikan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang al-haq dan hancurlah kebatilan yang berupa kesyirikan. Kenapa sekali? Karena agama Islam ini adalah min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin, ketika ada seorang manusia yang meyakini gurunya bisa membuat syariat selain yang Allah syariatkan, bisa menentukan sebuah ketentuan atas Nabi Islam yang itu tidak Allah tentukan, itu disebut dengan apa? Syirkun fit tasyri', menyekutukan Allah dalam hal menetapkan syariat. Allah membuat syariat, guru kami juga bisa menentukan syariat, bisa membuat aturan, bisa membuat tata cara ibadah yang tidak Allah syariatkan. Maka ini masuk pada larangan kesyirikan dalam hal syirik membuat syariat. Disebutkan itu ya kaum muslimin dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal membuat syariat. Syara'u lahum, Tuhan-Tuhan tersebut yang disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla membikinkan syariat bagi mereka, sebuah ajaran yang tidak pernah Allah izinkan. Allah sebut dengan kalimat syuraka. Sehingga kalau ada orang mengatakan Allah zat yang membuat syariat, guru kami juga bisa membuat syariat, bukan hanya Allah, maka ketahuilah dia jatuh pada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan guru-guru mereka. Perlu kami tahu, perlu kita tahu bahwa syirik itu definisinya adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu bukan hanya dalam bentuk berdoa kepada kuburan atau kepada patung, sujud kepada jin, bukan. Syirik itu adalah an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, engkau menjadikan bagi Allah adanya niddan atau andadan, tandingan-tandingan, wa huwa khalaqaka, pada Allah yang menciptakanmu. Itu definisi syirik.
Syirik dalam hal rububiyah. Misalnya, ada yang mengatakan Allah adalah sang pencipta. Ada juga selain Allah yang menciptakan alam ini. Allah mengatur alam semesta. Ada juga selain Allah yang ikut-ikutan mengatur alam semesta ini. Ini syirik, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ada seorang berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah. Ini juga tandingan fi doa, syirik dalam hal uluhiyah. Dalam pembahasan yang sedang kita sampaikan, yang berhak dan kita yakini yang menetapkan semua syariat dalam Islam hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang lain yang mengatakan, ketika ada orang selain Allah bisa menentukan sebuah syariat tertentu bagi mereka, maka dia telah diangkat sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal membuat syariat. Di sinilah kaum muslimin letak bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah. Para ulama mengatakan, disebutkan dalam kitab Lamdul Manthur, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu adalah pos yang akan mengantarkan manusia menuju kepada kekafiran. Kalau sampai ahli bid'ah tersebut sampai tingkatan meyakini bahwa gurunya boleh bagi dia membuat syariat, maka berpindahlah dia dari bid'ah itu menuju kepada kesyirikan dalam hal tasyrik. Beberapa di antara mereka ada yang hulu kepada guru-guru mereka, hulu kepada syekh-syekhnya mereka, sehingga mereka beragama tidak dengan wahyu, tapi mereka beragama dengan ajaran guru-guru mereka. Tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka lebih mengutamakan yang diajarkan guru-guru mereka. Lebih diikuti, lebih didengar, lebih diamalkan, lebih diagungkan sesuatu yang itu bikinan dari guru-guru mereka. Karena waspada dari kaum muslimin, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu bisa menjebloskan pelakunya masuk dalam kekufuran, kesyirikan. Dalam hal ini adalah syirkun fit tasyrik, syirik dalam hal pembikinan syariat, penetapan syariat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, bukan ditetapkan oleh akal-akal manusia. Sampai pun Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak berhak membuat syariat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengikuti yang diwahyukan. Wa ma'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali sebagai penyampai. Nabi kita bukan sebagai zat syari' yang menetapkan syariat. Nabi kita hanya sidar balaghul mubin, penyampai dengan penyampai yang sangat jelas. Ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, minallahir risalah wa 'ala rasulil balah wa 'alaina at-taslim. Risalah Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertugas hanya sekedar sebagai penyampai, dan kita sebagai manusia berkewajiban menerimanya. Tidak ada ranah bagi manusia menambahi, mengurangi, merubah, modifikasi, menggabung-gabungkan, tidak ada. Wa alaina taslim, kewajiban umat manusia menerima. Bukan ranah manusia menetapkan syariat. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sekali lagi, in attabi'u
illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsu beliau. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sangat jelas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dulu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini selalu menulis apa yang didengar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Di saat itu orang Quraisy menegur Abdullah bin Amr bin As, "Taktub kullama syai' ma tasmi' min an-nabi wa yatakallam fi halil ghadab wa ridha." Apakah engkau tetap menulis ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau berbicara kadang-kala berbicara di saat ridha, kadang-kala beliau berbicara di atas ketika dalam keadaan ghadab, marah. Apa engkau tetap menulis apa yang Rasul ucapkan? Di waktu itu Abdullah bin Amr bin As agak sedikit ragu, menulis atau tidak menulis, memilih atau semuanya ditulis. Maka Rasul mengatakan, "Uktub kullama tasma'u min." Uktub, tulis olehmu kullama tasma'u min. Fa inni la aqulil haqqa. Atau fa inni la yakhruju min fami hadha illa haqqa. Karena sungguh tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali al-haq. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi tidaklah berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain itu wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya yang membuat syariat adalah Allah Azza wa Jalla. Disampaikannya kepada Rasul berupa wahyu kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada nabi kita dalam surat Al-Haqqah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak pernah diwahyukan, maka niscaya akan dihukum, akan ditangkap, akan dipotong urat nadinya, dan tidak seorang pun di antara sahabat yang bisa membelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil laqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin." Kalau seandainya Nabi taqawwala 'alaina, berbicara atas nama kami sesuatu yang tidak pernah kami ucapkan, itu makna taqawwala 'alaina. Berbicara atas nama Allah, atas nama syariat, sesuatu yang tidak pernah Allah wahyukan, maka laqadnahu bil yamin, kami akan tangkap dia tangan kanannya, thumma laqata'na minhu al watin, kemudian kami akan putus urat nadinya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, sehingga tidak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk membelanya. Ini tidak terjadi, ancaman ini tidak terjadi. Ini menunjukkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah min Allah. Nabi sebagai pihak penyampai. Apalagi kita, wahai manusia, apalagi kita tidak ada hak sama sekali untuk berbicara atas nama agama tanpa wahyu, akan jatuh pada dosa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ilmui, atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dosa, termasuk dosa yang besar.
Bahkan Allah sebutkan, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah lagi orangnya yang lebih zalim daripada seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak pernah Allah ucapkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Karena itu kaum muslimin, mari kita beradab. Dalam beragama harus kita mengikuti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beragama asal sembarangan, asal ngikut orang tanpa adanya ilmu. Kita takut kita terjerumus pada mereka-mereka yang mengada-ada atas nama agama sesuatu yang tidak termasuk dari bagian agama ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Allah sebutkan, semua yang tidak disyariatkan oleh Allah itu adalah sebuah kebatilan. Al-haq itu adalah yang Allah syariatkan. Al-haq itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu adalah kebatilan. Kenapa demikian? Karena selain itu bukan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kalian tertipu. Lihat kalimatnya, al-haq itu adalah yang datang dari Rabbmu. Apa itu yang datang dari Allah Azza wa Jalla? Berupa Al-Quran dan berupa As-Sunnah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang bersamanya, yaitu Al-Hadith, As-Sunnah. Wa anzalna laka dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu ya Rasul az-dzikra, dalam rangka untuk menjelaskan apa yang telah turunkan kepada manusia. Ada dua hal yang Allah turunkan. Yang pertama dengan kalimat az-dzikra, dan itu adalah as-sunnah. Yang kedua adalah apa yang Allah telah turunkan kepada manusia, itu Al-Quran. Allah berikan as-sunnah dalam rangka litubayyina, menjelaskan Al-Quran, sehingga as-sunnatu tufasirul Quran. Sunnah Nabi itulah wahyu yang kedua untuk menjelaskan wahyu yang pertama, itu Al-Quran. Itu dinullah, itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau demikian, Allah ingatkan, janganlah kalian sekali-kali tertipu. Apa kaitannya? Kok tiba-tiba Allah mengatakan kalimat itu? Karena akan banyak orang-orang yang tertipu, menyangka itu hak, padahal ketika diteliti itu tidak ada wahyunya. Menyangka itu baik, padahal ketika diteliti Nabi tidak pernah mengajarkannya. Dari mana ajaran itu? Tak lain itu adalah bikinan manusia, sangkaan mereka kali itu adalah hal yang baik. Ketahuilah Anda tertipu. Itu bukan kebenaran, itu bukan bagian dari dinul Islam. Itu adalah muhdatsatil umur, hal baru yang bukan bagian dari dinullah. Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz ketika ditanya
oleh salah seorang di antara pejabat yang ada di bawah beliau tentang hawa nafsu, maka beliau di antara ucapannya begitu panjang, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annalladhi sanna hadil islam hadil sunnah, atau fima makna, ketahuilah olehmu bahwa zat yang menciptakan syariat Islam sungguh telah mengetahui bahwa segala apa yang tidak disyariatkan olehnya itu berarti bukan kebenaran. Apa yang tidak disyariatkan oleh Allah, Allah telah ketahui itu bukan kebenaran, itu bukan kebaikan. Kalau itu adalah baik, maka tentunya Allah akan mensyariatkannya untuk kalian. Wa hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asal usul Islam adalah min Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan manusia. Lam yudha ala aqul rijal wa araihim, bukan bikinan manusia. Kita bacakan sedikit keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Beliau mengatakan, laysa ad-din mastahsanahu ar-rijal aw ra'ahu fin hadha laysa din Allah, hadha dinun nas alladhi ahdathuhu. Kata beliau, agama Islam bukanlah hasil penilaian manusia, bukanlah hasil dari istihsan. Apa itu istihsan? Menganggap baik dari akal-akal mereka. Kebanyakan al-bid'ah jatuh pada hal ini. Mereka kaum muslimin menganggap walaupun ini bid'ah tetapi hasanah. Mereka mengatakan bid'ah itu tidak semuanya dhalalah, tetapi adanya bid'ah yang hasanah. Pada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, disebut dalam riwayat An-Nasa'i, dan semua yang dhalalah itu finnar. Ahlul bid'ah tidak menerima hadis ini karena mereka berupaya agar bisa bid'ah-bid'ah yang mereka bikin, ajaran-ajaran baru yang mereka bikin, bisa dimasukkan ke dalam Islam dan diakui oleh umat Islam bagian dari agama Islam. Maka mereka berjuang bagaimana caranya untuk mereka berhasil memasukkan pemikiran bahwa tidak semua bid'ah itu dhalalah. Ada di sana bid'ah yang hasanah. Walaupun mereka meyakini itu adalah hal yang bid'ah, yakni mereka sendiri sudah mengatakan itu bukan min indillah, itu bikinan mereka, sesuatu yang mereka adakan tapi dipaksakan sebagai hasanah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga ahli bid'ah kaum muslimin jatuh pada dosa istihsan, yastahsin, menganggap baik terhadap sesuatu yang mereka bikin. Yang ditolak kata mereka yang dhalalah. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang ditolak adalah yang sayyi'ah, yang hasanah diterima. Hadirin kaum muslimin, inilah bentuk penipuan yang ada pada mereka, membuat kaidah-kaidah yang menipu umat, seakan-akan boleh bagi manusia membuat ajaran sendiri, menambahi atau merubah atau modifikasi, menggabung-gabungkan satu dengan yang lain. Maka prinsip yang sedang kita sampaikan ya kaum muslimin, prinsip besar dalam kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa agama Islam itu adalah min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
bukan yang dilakukan oleh manusia atau yang dibikin oleh manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh Syekh, diulangi kembali oleh beliau, fa inna hadza laysa dinallah, apa yang dibikin oleh manusia itu bukan bagian dari agamanya Allah. Laysa wa dinallah wa innama huwa dinun nas. Tak lain yang mereka bikin itu berarti agamanya mereka, ajarannya mereka. Jangan dimasukkan ke dalam Islam. Jangan kau menipu umat mengatasnamakan ini adalah bagian syariat Allah, padahal Allah tidak mensyariatkannya. Engkau berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berdusta atas nama Nabi, ini adalah bagian dari syariat Nabi, padahal Nabi tidak pernah mensyariatkannya, Nabi tidak pernah mencontohkannya. Jangan berdusta atas nama Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Berhati-hati, jangan sembarangan. Maka kaum muslimin, kalau kita melihat kaum muslimin yang terjerumus pada bid'ah-bid'ah, sungguh kasihan. Mereka tertipu oleh tokoh-tokoh mereka. Di satu sisi kaum muslimin, di antara madaratul bid'ah, bahayanya bid'ah adalah ketika manusia mengikuti yang bid'ah, itu secara otomatis menjauhi yang sunnah. Secara otomatis dia mematikan yang sunnah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena tafarraqa bikum an sabilih, akan memecah belah kalian, akan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus itu. Madaratul bid'ah kaum muslimin, mematikan yang sunnah. Orang kalau sudah suka dengan yang bid'ah, dia akan lupa dengan yang sunnah. Orang akan menjauhi yang sunnah. Dengan demikian dia mematikan yang sunnah. Man ahyal bid'ata faqad tumitus sunnah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan. Barang siapa yang hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan yang sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak orang yang tertipu dengan anggapan hasanah. Mengapa banyak manusia tertipu menganggap sebuah hal yang bid'ah itu baik? Hadirin makan, Imam para ulama menyebutkan di antaranya dalam kitab Ithaful Qari, bid'ah itu ada dua jenis. Kita akan tahu mengapa banyak manusia yang tertipu. Bid'ah itu terbagi menjadi dua pada tiga bagian. Bagian yang salah mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Ini pembagian bid'ah menjadi dua yang batil, karena pembagian ini bertentangan dengan sabda Rasul, di mana beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Pembagian bid'ah yang kedua,
yang benar disebut oleh para ulama kita, bid'atun mukaffiratun wa bid'atun ghairu mukaffiratin. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum mengkafirkan pelakunya. Pembagian bid'ah menjadi dua. Yang ketiga adalah bid'atun hakikiyatun wa bid'atun idhafiyatun. Bid'ah yang hakiki, betul-betul murni, dari awal sampai terakhirnya itu murni bid'ah, bikinan manusia. Dan bid'ah yang kedua adalah bid'ah idhafiyah, bid'ah campuran. Perhatikan pada bagian yang terakhir ini, bid'ah idhafiyah, bahasa kitanya bid'ah campuran dari dua sisi. Sisi pertama, sisi yang disyariatkan. Sisi yang kedua, sisi yang tidak disyariatkan. Jadi bid'ah idhafiyah itu dari dua sisi. Pertama, di amalan tersebut ada dalil-dalilnya, ada perintah-perintahnya, ada syariatnya, ada sunnahnya, ada contohnya. Sisi yang kedua, min 'indi anfusihim, yang itu bikinan mereka, datang dari diri mereka, mereka yang menyusun, mereka yang menciptakan, mereka yang mengada-adakan. Dua hal ini dicampur jadi satu. Campuran ini disebut dengan idhafiyah, yang syar'i dicampur dengan yang tidak syar'i. Sehingga secara tampilan seakan-akan hal itu adalah disyariatkan. Secara kasat mata orang melihatnya itu adalah ajaran Islam, padahal itu adalah bid'ah idhafiyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya memberikan contoh beberapa bid'ah idhafiyah yang ini menipu. Dulu ada di zaman Ibn Umar seorang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Diperintahkan tidak? Perintahkan. Dia bersin, sin begitu. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ditambah dengan sholawat. Sholawat ada perintahnya tidak kaum muslimin? Ada. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Bersolawatlah kalian kepada aku, karena sungguh salat kalian dimanapun yang berada akan sampai kepada aku. Man shalla alayya sallallahu bi asyran. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah akan memuji dia, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, halal syafaat yaumil qiyamah, akan halal bagi dia syafaatku nanti di yaumil qiyamah untuknya. Dua amalan yang syar'i ketika digabungkan itu diingkari oleh Ibn Umar. Begitu dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, dua amal soleh langsung dilakukan. Ini ibarat perkataan kita, 1 kali dayung 2 pulau terlampaui. Hebat tidak? 1 kali dayung 2 pulau Jawa dan Sumatera umpamanya. Luar biasa. 1 kali amalan 2 pahala terdapatkan. Luar biasa. Tetapi Ibnu Umar mengingatkan, ma hakadha 'allamana Rasulullah. Tidak seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Walakin qala, akan tetapi Rasul mengatakan, idza 'atasa ahadukum falyahmadillah.
Barang siapa di antara kalian yang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah, berhenti di situ. Tidak ada perintah setelahnya untuk bersolawat. Maka tidak seperti itu caranya. Diingkari oleh Ibnu Umar dikarenakan amalan itu amalan muhdats, amalan baru yang tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh dua amalan yang syar'i digabungkan yang tidak pernah Rasulullah memerintahkan untuk kita menggabungkannya, menjadi perkara yang bid'ah, idhafiyah. Dulu di zaman Ibn Mas'ud, sahabat kibar ulama, beliau adalah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat, sampai-sampai beliau mengatakan bukan sebagai bentuk fakhron, kesombongan, beliau mengatakan ma min ayatin fi kitabillah illa waqad alimtu aina nazalat wa fi man nuzilat. Tidak ada dalam satupun ayat, tidak ada dalam Al-Quran satupun ayat kecuali aku telah mengetahui di mana turun dan berkaitan dengan siapa ayat itu. Ibn Mas'ud, ulama kibar ulama di antara kalangan para sahabat. Suatu hari di Masjid Kufah, beberapa para pemuda-pemuda duduk melingkar melakukan sebuah amalan ibadah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar. Bacaan-bacaan yang syar'i. Dalil tentang ini banyak sekali. Keutamaan berzikir, tasbih, takbir, tahmid banyak sekali, dan itu adalah disyariatkan. Tetapi lihat cara mereka melakukannya dengan dipimpin salah seorang di antara mereka. Sabbihu mi'ah, ucapkanlah kalian subhanallah 100 kali. Maka mereka pun membacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan suara yang menggelegar, dibaca bersama-sama, dan mereka memegang kerikil sejumlah 100. Hingga ketika kerikil itu telah habis, berarti sudah 100. Hamidu mi'ah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 menggelegar suaranya. Ramai masjidnya, suaranya syahdu, penuh dengan semangat. Kabbiru mi'ah, ucapkan Allah Akbar 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, luar biasa itu, semangat membara. Hadirin rahiman jami'an, Abu Musa al-Asy'ari pertama kali melihat amalan itu dilakukan di dalam masjid. Abu Musa al-Asy'ari sahabat kibar, tetapi ada yang aqda minhu, ada yang lebih kibar, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Diberitahukan, kemudian mereka berdua datang ke masjid di mana amalan itu dilakukan di situ. Ibn Mas'ud langsung melihat, menyaksikan perbuatan tersebut dilakukan di dalam masjid. Apa komentarnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Ucapan beliau, teguran sangat keras, ma asra halakatukum, alangkah cepatnya kalian binasa. Binasa yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Apa binasa, Pak? Ini orang sedang maksiat atau sedang ibadah? Hah? Ini nggak ada yang jawab, tidur semua, Pak?
Tidak ada yang melakukan amalan itu yang merasa sedang maksiat. Nggak ada. Pelakunya otomatis semangat karena itu adalah keagamaan. Berzikir kok. Kecuali di situ ada homer, ada apa begitu maksiat. Ini di masjid ini sesuatu yang indah, kebersamaan jamaah dipimpin sehingga teratur, bukan acak-acakan. Bacaannya juga kalimat thayyibah. Kok tiba-tiba koreksinya, alangkah cepatnya kalian binasa. Marah mereka. Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami begini-begini, tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan. Kok dikatakan binasa? Sisi mananya yang membinasakan? Itulah pertanyaannya. Hadirin kaum muslimin, dari sisi tata caranya, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan tata cara, kaifiyahnya, bilangannya ditentukan, dipimpin, dibaca bersama jamaatan, dihitung dengan kerikil. Ini cara yang muhdatsat, al-baru, yang itu letak bid'ahnya. Kemudian mereka tetap membela diri. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Gak ada niatan kami melakukan dosa. Itulah yang dirasakan oleh al-bid'ah. Itulah yang dirasakan oleh mereka al-bid'ah, menyangka melakukan kebaikan padahal mereka telah jatuh pada dhalalah. Dan Allah sebutkan itu, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah kepada mereka, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang sangat rugi amal perbuatannya. Itu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat, menyimpang perbuatan mereka. Wa yahsabun, namun mereka menyangka, yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a, menganggap baik apa yang mereka lakukan. Ini bahaya istihsan. Maka Ibn Mas'ud memberikan dua keputusan kepada mereka yang melakukan hal tersebut. Begitu sudah dijelaskan, Nabi tidak pernah mencontohkan amalan seperti ini. Mereka tetap ngotot, ngeyel, tetap mengatakan ini baik, gak ada tujuan kecuali kebaikan. Ya sudah, kalau demikian kalian itu ada dua kemungkinan. Antum ala millatin ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam am antum muftadi'u babad dhalalah. Kalian perhatikan yang pertama, kalian menyangka atau kalian meyakini dengan melakukan hal ini, amalan yang kalian katakan baik padahal Nabi tidak melakukannya, berarti kalian merasa di atas satu agama yang lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Atau kemungkinan yang kedua, kalian ini sedang membuka pintu kesesatan, memberikan contoh kepada umat manusia untuk membuat sesuatu yang tidak pernah Rasul ajarkan dan diyakini itu kebaikan. Dua kemungkinan. Bisa jadi kalian memang merasa di atas agama yang lebih baik
daripada agamanya Nabi, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan, melakukan hal yang tidak disyariatkan. Hadirin kaum muslimin, ini diantara bahayanya al-bid'ah. Pelakunya merasa lebih baik daripada Rasul, padahal itu adalah dhalalah. Hadirin kaum muslimin, mari kita cukupkan dengan yang disyariatkan. Jangan pernah menambahi walaupun itu sedikit. Bergeser sedikit akan menjadikan itu dhalal. Harus pas, karena kita beragama dengan syariatnya Allah, bukan syariat yang kita bikin. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan hadis yang asing di telinga kita. Ada air lagi? Harus. Ini sudah masuk Isya, mungkin dilanjutkan pada Isya. Oh, ini udah masuk Isya? Lanjutin pada Isya. Lanjutin pada Isya? Ya gitu ya? Atau cukup? Lanjut ya, lanjut ya. Oh, di situ banyak air, nggak dari tadi, Mas. Ini sudah masuk Isya, kita salat terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan. Lanjutannya berapa lama? 30 menit setelah dari salat Isya. Insyaallah. Begitu ya? Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.